Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku akan membahas untuk tema berikutnya terkait dengan The Psychology of Money, ya, buku dari Morgan Housel. Sambungnya seperti ini, The Psychology of Money. Oke. Di sini tuh kaitannya dengan mengelola keuangan dalam cara yang membuat Anda bisa tidur di malam hari. Saya punya dua cerita yang menarik ketika di awal ketika saya bisnis apotek, yang kemudian di pertengahan ketika saya mulai membangun kerjasama dengan orang lain. Jadi ceritanya banyak orang konsiasi, ya. Ada satu orang yang memang sudah cukup banyak konsiasinya di apotek saya. Saat itu memang saya masih menerima konsiasi. Nah, dia cerita bahwa dia senang berkonsiasi di apotek NH. Karena di apotek NH itu pembayarannya lancar. Alhamdulillah, memang kalau di konsiasi itu kami memisahkan uang antara uang cash apotek dengan uang yang khusus untuk konsiasi. Alasan utamanya sebenarnya adalah kalau konsiasi itu kan akadnya itu titip. Nah, akadnya titip. Jadi saya itu kalau dia bilang titip, berarti uangnya hasil penjualan itu nggak bisa aku pakai. Logika saya begitu dan masuk akal dalam neraca keuangan cash flow saya begitu. Kalau saya membeli sesuatu atau saya menjual sesuatu produk konsiasi, maka produk itu hasil penjualannya saya pisahkan. Kalau nanti uang titipan itu tercampur dengan uang cash flow saya, ketika masuk keluar debit kreditnya dalam cash flow saya, kas kecil saya, artinya ada sebagian uang dari supplier yang saya gunakan, yang saya mengambil manfaatnya. Padahal kalau barang titipan itu tidak boleh diambil manfaatnya. Nah, di situ saya berhati-hati. Maka uangnya itu saya pisahin. Saya cerita kepada dia, kenapa saya bisa bayar uang konsiasi itu dengan lancar, dengan mudah. Karena memang saya pisahin uang itu, nggak campur dengan yang lain. Nah, kemudian dia cerita di situ, oh Mas Arif, orang kayak Mas Arif ini carinya susah. Ya memang saya cuma satu di dunia ini kan. Maksudnya kata dia, tidak ada orang yang berpikir tentang konsiasi dengan cara seperti itu. Ya memang gitu ya. Barangkali mungkin ada, tapi caranya berbeda, saya bilang gitu. Tapi yang jelas ini, uang orang lain atau di tempat lain, kata dia, uangnya itu dicampur sehingga ketika mereka minta, waduh, uangnya tadi buat bayar ini Pak, udah nggak bisa. Oh, uangnya buat tagihan ini. Jadi akhirnya bingung. Lah, yang laba dari penjualan yang lain itu di mana? Dipakai buat nyicil mobil, buat bayar KPR, buat cicilan Shopee dan kawan-kawan gitu. Nah, disinilah kemudian waktu itu belum ada cicilan Shopee kayaknya. Intinya itu uangnya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau besar pasak daripada tiang. Kebutuhannya itu lebih banyak daripada pendapatannya. Lah sekarang ya, kalau uang itu nggak dipisahin ya teman-teman, campur semua uang di situ, seharusnya kita tidak bisa tenang. Nah, kalau ada orang yang bersikap tenang dalam keadaan uang dicampur, itu hanya orang bodoh. Nah, ketika nanti dia malam hari, dia tetap bisa tidur, tapi ya tidur dalam kebodohan. Uangnya campuran hingga kemudian nggak bisa bayar, lah baru pusing. Terus nanti uangnya di sini, akhirnya suppliernya stop barangnya, diambil, repot. Karena memang begitu. Ketika seseorang itu mengelola uang, ya, itu tercampur, ya, tidak terpisahkan, maka seharusnya dia nggak bisa tenang itu. Sebab tanggung jawab dia kepada supplier, kepada pelanggan, kepada dirinya, kepada orang yang dia janjikan untuk pembayarannya, itu akan mengurangi kehormatan diri sebenarnya, gitu ya. Nah, kelola uang Anda dengan cara yang membuat Anda bisa tidur malam hari ini. Beda dengan berkata bahwa Anda harus berusaha mendapatkan hasil yang paling tinggi, omset yang paling gede, dan menabung sekian persen pendapatan. Ini bukan tentang target omset, bukan tentang target tabungan. Meskipun tidak semua orang itu
memiliki target tabungan. Kalau saya punya target tabungannya adalah 20 dinar. 20 dinar itu adalah senilai bukan 20 dinar ya. Berarti 12 dinar. Yang nanti kalaupun nambah itu tidak boleh lebih dari nisabnya, atau tidak boleh lebih dari 20 dinar, karena itu adalah dana untuk sebagian digunakan untuk kebutuhan selama 1 tahun tanpa istri saya keluar rumah, sama untuk dana darurat. Nah itu maksimal 20 dinar. Kalau udah sampai 20 dinar berarti kena nisab, dimiliki setahun kena haul, harus dikeluarkan wajib zakatnya. Nah kalau saya menggunakannya sebagai dana darurat, maka saya hanya 12 dinar ditambah berarti 7 atau 8 kira-kira begitu, setara itu target tabungan. Nanti kita bahas di video yang lain. Nah kalau target omset, saya juga tidak pernah menargetkan omset, tapi ada orang-orang itu yang pokoknya target omset segini, terus dari target omset itu harus dapat laba segini, sekian persennya harus tabung. Dan beberapa orang itu nabungnya dengan cara mencicil rumah, mencicil mobil, atau mencicil properti dan seterusnya. Karena saya kenal ada kenalan, kalau nggak punya utang itu aku nggak punya tabungan, itu prinsipnya orang-orang Cina yang saya ikut. Dia ikut sama orang Cina, dan dia orang-orang Chinese itu salah satu prinsip hidupnya begitu. Kalau nggak nyicil itu nggak bisa disiplin nabung. Ini kan satu cara gitu ya, satu cara untuk bisa disiplin nabung, tapi bukan satu-satunya cara kan gitu ya. Nah kalau kita mau pakai cara itu ya monggo, tapi saya menawarkan satu cara yang lain yang dari Morgan Housel ini, bahwa menabung itu tanpa harus ada alasan apapun. Nabung ya nabung gitu. Terus kemudian yang kita hormati adalah cakrawala waktu selama kita menabung itu. Kemudian yang bisa membuat ketika kita berusaha untuk menghasilkan nilai tertinggi, omset yang tertinggi, sebenarnya belum tentu omset yang tertinggi atau target tabungan itu akan memenuhi kriteria universal. Apa itu? Membuat saya bisa tidur. Dicontohkan di sini dalam buku ini tuh ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk membeli saham, padahal sahamnya itu berbeda. Ada saham harian, ada saham yang dalam jangka waktu lama, ada yang mendapatkan keuntungan dalam belasan menit, berapa dolar dalam belasan menit, karena dia hanya mencari selisih harga, dia beli jual lagi. Tapi ada orang yang menghormati cakrawala waktu. Nah ini bisnis modelnya kan berbeda. Bisnis yang modelnya berbeda ini, ketika diterapkan satu dengan yang lain, tidak akan sesuai. Contoh, ketika saya membeli saham, saya belinya dalam jangka panjang, lalu saya ingin mendapatkan keuntungan instan, tidak bisa. Tapi ketika saya tahu bahwa saya akan mengambil keuntungan itu jangka panjang, maka ketika terjadi resesi atau terjadi penurunan nilai saham, saya tenang-tenang saja. Saya tidak buru-buru menjual, saya tidak bingung, saya nggak bingung gitu. Saya tahu saya sedang berinvestasi untuk jangka panjang, jadi saya nggak akan buru-buru menjual. Beda dengan orang yang memang dia itu pengennya dapat nilai instan, dia nggak akan sabar pada cakrawala waktu. Ini kan terkait dengan cara mengelola uang yang membuat kita bisa tidur gitu ya. Tiap orang memang berbeda. Beberapa orang tidak bisa tidur kecuali kalau sudah mendapatkan hasil tertinggi. Kalau omsetnya belum gede, dia masih berpikir macam-macam gimana cara melejitkan omset. Nah, saya enggak, omsetnya enggak harus tinggi, enggak harus besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, basic need saya, memenuhi kebutuhan karyawan saya, memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, sudah cukup. Nah, angka cukup ini yang kemudian membuat kita tuh bisa tidur. Sebenarnya begitu, ya. Jadi masih relevan dengan video sebelumnya, bahwa ini adalah kaitannya dengan kita itu menetapkan standar kecukupan. Jadi bukan hedonic treadmill ya, bukan karena pendapatan kita naik terus pengeluaran kita tambah, itu bukan begitu. Tapi ketika kita mampu
mendapatkan selisih ya, selisih antara ego, keinginan kita, aktualisasi kita, dan keinginan kita untuk dikagumi orang dengan pendapatan yang telah kita peroleh. Itu nanti akan menjadi selisih nilai yang bisa kita tabung. Beda kalau misalnya hedonic treadmill, kita membeli sesuatu untuk peningkatan status. Pada dasarnya ya, kita membeli sesuatu, mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih baik, apa istilahnya itu, fasilitas untuk jalan-jalan, umroh dan kawan-kawan itu. Bisa jadi kita membeli itu bukan karena kita membutuhkannya, tapi kita membutuhkan penghormatan, kekaguman, status sosial dari orang lain. Nah, itu yang membuat kita nanti akan confused, kita bingung mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga kita sulit mendefinisikan angka cukup. Kalau sulit mendefinisikan angka cukup, kita tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa mengelola keuangan kita dengan cara yang bisa membuat kita tidur nyenyak pada malam hari. Begitu. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di The Psychology of Money dari Morgan Housel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.